Oke baik, halo kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat MBA. Nah, hari ini kita mau belajar tentang faktorisasi, bentuk kuadrat, dan akar-akar. Oke, sekilas ya, kita ulas dulu di video sebelumnya. Nah, itu tentang definisi dari faktorisasi. Kalau dikatakan faktorisasi, berarti artinya adalah kita merubah suatu bentuk matematika ya dari awalnya dia berbentuk penjumlahan atau pengurangan. Nah, kita ubah bentuk tersebut supaya menjadi berbentuk perkalian faktor-faktornya. Jadi misalnya ada elemen matematika seperti matriks gitu atau persamaan atau bilangan. Nah, kita ubah bentuknya supaya menjadi berbentuk perkalian. Oke, nah karena pelajaran kita hari ini adalah faktorisasi bentuk kuadrat, kita harus tahu dulu bagaimana bentuk dari kuadrat. X kuadrat tambah bx tambah c, dengan syarat si a nggak boleh bernilai 0. Nah, kita lihat satu persatu ya, apa sih x, apa b, apa c yang dimaksud pada bentuk ini. Ya, yang pertama variabel. X di sini disebut sebagai variabel. Arti variabel adalah sesuatu dalam persamaan matematika yang nilainya itu belum dikasih tahu ya. Kita belum tahu nilai si X ini. X ini masih bisa disubstitusi oleh nilai berapapun nanti. Oke, itulah yang dimaksud sebagai variabel. Nah, yang kedua, koefisien. Ya, kalau dibilang koefisien dalam kasus ini adalah huruf A dan huruf B. Nah, itulah namanya koefisien. Suatu angka yang mengalihkan sebuah variabel. Oke ya. Jadi cara gampangnya adalah di depan dari variabel itu, itulah namanya koefisien. Oke. Nah, satu istilah terakhir adalah konstanta. Dari namanya adalah konstanta, berarti nilainya konstan. Nilainya tidak akan bisa lagi diubah-ubah. Udah fix segitu. Nah, itulah namanya konstanta. Oke, khusus untuk bentuk kuadrat ada syaratnya ya. A tidak boleh bernilai 0. Koefisien dari x kuadrat itu tidak boleh bernilai 0. Karena nanti kalau misalnya si A itu 0, ini jadi batal. Kuadratnya batal. Padahal arti dari bentuk kuadrat adalah pangkat tertinggi dari variabel di sana adalah berpangkat 2 ya, atau berpangkat kuadrat. Oke, apa gunanya faktorisasi bentuk kuadrat? Nah, ada dua hal untuk kegunaannya ini. Yang pertama adalah supaya kita bisa membuat suatu persamaan menjadi sederhana, ya. Jadi gunanya itu menyederhanakan suatu persamaan. Gunanya yang kedua adalah dalam mencari solusi persamaan. Oke ya, kira-kira itu dulu sekilas tentang faktorisasi dan bentuk kuadrat. Ya, sekarang kita mau tahu bagaimana caranya memfaktorkan. Oke, supaya mudah seperti aja, kita bagi bentuknya menjadi beberapa bentuk. Mungkin nanti sekitar 4 bentuk ya, 4 bentuk. Oke, bentuk pertama dan bentuk kedua itu adalah bentuk-bentuk yang mudah. Nah, yang pertama ini nanti kita ketemu sesuatu, ini saya tulis kotak aja ya, sesuatu kuadrat dikurang sesuatu segitiga kuadrat. Nah, kalau berbentuk seperti ini, nah bagaimana cara mengubah ini ke dalam bentuk perkalian? Adalah sangat mudah ya, tinggal ikuti aja rumus ini atau pola ini gitu. Nah, kotaknya tulis, segitiganya tulis, ini plus dikali kotaknya tulis dikurang segitiga. Udah beres ya, hanya itu kok, nggak terlalu susah itu. Nah, contoh x kuadrat dikurang 6, coba ubah menjadi bentuk perkalian. Ini kita mau faktorkan nih ceritanya. Oke. Nah, di sini seolah-olah itu masih satu yang bentuknya kuadrat, masih beda nih dengan rumus. Oke, ya udah kita tulis supaya 2 ya. Jadi x kuadrat dikurang si angka 6 itu bisa itu ditulis dalam bentuk kuadrat, yaitu akar 6 kuadrat. Ya, sama aja gitu ya. Nah, sekarang udah persis seperti rumus, tinggal ikuti penjabarannya. Berarti ini menjadi x tambah akar 6 dikali x dikurang akar 6. Beres.
Oke. Nah, karena ini tidak terlalu susah, kita langsung ke bagian bentuk yang kedua. Nah, bentuk dua ini juga ya pasti kalian merasa ini terlalu gampang gitu ya. Oke, tapi jangan sepele. Nah, yang kedua ini bentuknya namanya itu anti distributif. Jadi gini, distributif itu adalah kali pelangi. Misalnya nih, A dikali B tambah C, ini kita distribusikan ya. Jadi kita kali pelangi dia. A dikali B berarti jadi AB, A dikali C berarti jadi AC. Tanda hubungnya adalah plus, nah, kita tulis di sini plus. Nah, yang disebut sebagai antidistributif adalah lawan dari yang barusan kita lakukan. Atau gini, bagaimana mengubah ini menjadi seperti yang di kiri ya, menjadi perkalian dia. Nah, ciri-ciri dari antidistributif ini ada unsur yang sama. Di sini ada A, di sini juga ada A. Jadi nanti pintar-pintar kita lah melihat di soal yang mana A-nya seperti itu ya, yang mana A-nya. Jadi anti distributif. Oke. Ya, contoh soal. 3x kuadrat dikurang 3x. Nah, gitu ya. 3x kuadrat dikurang 3x. Mana A-nya? Kalau udah terbiasa, nanti pasti ngelihat itu. Mana yang sama antara 3x kuadrat dan 3x. Atau dengan kata lain, kalau misalnya jago FPB ya, faktor persekutuan terbesar, ini aplikasi dari FPB di sini. Atau kalau enggak ya paksa-paksain aja, angka 3 ada, berarti angka 3 salah satunya. Di sini x kuadrat, di sini x pangkat 1, berarti pasti ada x pangkat 1 di keduanya ini. Oke. Nah, berarti udah setengah jalan. Nah, 3x kuadrat bagi aja dengan 3x, sisanya adalah x. Nah, 3x dibagi sama 3x habis. Oke, tanda hubungnya minus ya, minus. Berarti seperti inilah pemfaktoran dari 3x kuadrat minus 3x. Nah, kedua bentuk ini mudah karena dalam bentuk kuadratnya, contoh di sini ya, koefisien x kuadrat ada, koefisien x pangkat 1 0, konstantanya ada. Nah, kalau di bentuk kedua itu koefisien x kuadrat ada, koefisien dari x pangkat 1 ada, tapi konstantanya tidak ada. Nah, itulah dulu dua bentuk pertama. Oke. Sekarang bentuk yang ketiga, makin sulit sedikit ya, makin sulit sedikit. Kita nanti dikasih sebuah persamaan kuadrat. Ini saya tulis ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, lengkap dia, konstantanya lengkap, kemudian koefisiennya juga ada untuk pangkat 2-nya, ada juga untuk pangkat 1-nya. Jadi A namanya adalah koefisien x kuadrat, B koefisien x pangkat 1, C adalah konstanta. Nah, ketemu bentuk seperti ini ya, umumnya itu bisa diubah ke dalam perkalian dengan rumus ini. Jadi hafal aja rumus ini. Nanti mungkin kalau ada kesempatan kita cari tahu ya kenapa ini rumusnya. Nah, jadi seperti ini buat. Jika di sini ax kuadrat, langsung tulis saja di sini ax, oke, dikalikan sama ax, nah tutup kurung, dibagi sama a. Ini udah rumusnya ya. Nah, nggak usah kita jabarkan di sini. Kenapa sih ini rumusnya gitu? Oke, di sini isi suatu nilai, di sini juga isi suatu nilai. Kita katakanlah nama nilainya adalah p, di sini nilainya adalah q. Nah, ada syaratnya. Oke, syarat dari penggunaan rumus ini, jumlah dari P dan Q adalah koefisien dari X pangkat 1 ya, koefisien dari X pangkat 1 berarti si B. Nah, hasil kali dari P dan Q adalah hasil perkalian antara A dengan C ya, antara koefisien X kuadrat dengan konstantanya. Nah, ini targetnya adalah supaya ya, untuk nyari berapa P-nya, berapa Q-nya. Ketika P dan Q ketemu, letakin di sini, beres. Oke, itulah rumusnya.
Ya, sekarang contoh dulu. Ini ada contoh untuk penggunaan rumus nomor 3. Oke, kita ulas dulu. Berapa A-nya? 1 gitu ya. B-nya minus 7, C-nya minus 8. Nah, kita faktorin. Kalau A bernilai 1 berarti ini angka 1, angka 1, angka 1. Jadi ini langsung kita faktorin menjadi seperti ini dia. X dikali X. Oke, sekarang kita cari. Ya, kita cari P dan Q-nya, Jadi kita carilah dua nilai ya, dua angka gitu. Di mana jumlah dari kedua angka itu adalah minus 7. Nah, hasil kali dari kedua angka itu adalah koefisien X kuadrat dikali dengan konstanta. Berarti 1 dikali minus 8. Hasilnya minus 8. Nah, angka berapa itu? Berarti angka minus 7 minus, ya betul ya, minus 7 minus 8 ya, minus 8 dan positif 1. Beres ya. Oke, maka ini difaktorkan X min 8 X plus 1. Beres. Oke ya. Ya, satu lagi contoh, masih contoh yang sederhana. Oke, di sini koefisien dari X kuadratnya 1. Jadi template-nya itu langsung X dikali X. Ya, kita cari dia. Berarti hasil jumlah dari si P dan Q adalah minus 4A. Nah, hasil kali dari P dan Q adalah 1 dikali 3A kuadrat. Oke. Maka angka berapa lah, atau nilainya harus berapa lah supaya pas di jumlah dia min 4A dikaliin 3A kuadrat. Berarti minus 3A dan minus A. Beres. Ya, ini masih contoh yang gampang. Oke, kita lanjut lagi dengan contoh-contoh yang lebih mantap lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini dia masih bentuk pemfaktoran yang bentuk ketiga tadi, yang pakai rumus itu gitu ya. Nah, tapi koefisien dari X kuadratnya itu bukan angka 1. Oke, jadi caranya ikutin dulu aja template gitu ya. Jadi 2X, karena ini 2X maka 2X, ini juga 2X, tutup kurung, bagi dengan 2. Nah, seperti biasa kita cari P dan Q-nya. Ya, untuk mencari P dan Q seperti biasa lah ya. Carilah di mana jumlahnya. Ya, jumlahnya. Oke, jumlah dari P dan Q tersebut adalah sama dengan koefisien X pangkat 1. Berarti harus 7. Nah, hasil kali P dan Q tersebut adalah hasil kali koefisien X kuadrat dikalikan dengan konstanta, berarti minus 8. Ya, bilangan berapa itu? Adalah positif 8 dan min 1. Oke, langsung tulis sini positif 8 min 1. Ini udah beres sebenarnya. Cuman supaya lebih rapi, ini bisa kita sederhanakan. Sehingga si 2X tambah 8 menjadi X tambah 4. Baru perfect. Ya, jadi pemfaktoran dari 2X kuadrat tambah 7X minus 4 adalah X tambah 4 dikali 2X min 1. Kelar gitu ya. Yuk, satu lagi. Nah, ini agak gede koefisiennya, yaitu 6. Ya, nggak masalah, langsung aja ikutin template. 6X per 6. Beres. Nah, selanjutnya cari jumlah dari P dan Q adalah harus sesuai dengan koefisien X pangkat 1, berarti min 19. Dan hasil kali P dan Q harus sesuai dengan hasil kali koefisien X kuadrat dikalikan dengan konstanta, berarti 6 dikali 15. Oke, agak lumayan susah nih gitu ya. Pecah aja 6 dan 15 nya menjadi angka-angka prima. 6 itu 2 dikali 3. 15 itu adalah 3 dikali 5. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Coba ini kelompokkan menjadi dua buah bilangan ya, sesuatu kali sesuatu gitu. Tapi nanti
Kalau kita jumlah harus 19 ya, min 19. Oke, sudah ketemu ya. Ini kelompokkan 3 dengan 3, 2 dengan 5 kelompokkan. Berarti 2 kali 5 10, 3 kali 3 adalah 9. Kalau kita ambil yang keduanya negatif, maka kita akan mendapatkan hasil kali positif dan jumlahnya negatif. Berarti beres ya. Maka P dan Q-nya adalah 9, minus 9 dan min 10. Tulis di sini min 9 min 10. Mau dirapin nggak? Mau ya. Oke, ini kita ubah 6-nya menjadi 2 dikali 3. Sekarang kita rapikan. 2-nya bisa habis ke 6x min 10. Coret. Ini menjadi 3x min 5. Beres. Nah, si 3-nya itu bisa habis kemari. Ya, ini dibagi 3 menjadi 2x, ini dibagi 3 menjadi minus 3. Jadi hasil pemfaktoran dari 6x kuadrat min 19x tambah 15 adalah 2x min 3 dikali 3x min 5. Oke, satu contoh lagi. Contoh terakhir. Nah, lumayan repot ya. Coba kita tulis dulu aja A, B, C-nya apa saja dengan template yang tadi. Patokannya x kuadrat, berarti A-nya 12. Kemudian B-nya adalah A-nya sama dengan 12. B-nya adalah, nah lihat x pangkat 1. Apa koefisiennya? 31 gitu ya. Tapi ikutkan juga variabel yang lain selain x. Berarti 31 Y. C-nya adalah selain yang bentuk yang tidak ada x-nya. Itulah C-nya. Jadi 14 Y pangkat 2. Oke. Ya, balik lagi ke rumus utama. Di sini dia 12x, berarti 12x dikali 12x. Oke, dibagi sama 12. Nah, cara nyari P dan Q-nya. Ini saya tandain dulu ya. Maka jumlah dari P dan Q harus 31Y. Hasil kali dari P dan Q harus 12 dikali 14Y kuadrat. 12 dikali 14Y pangkat 2. Susah nih, bagaimana? Oke, pecah 12-nya menjadi faktor prima ya. Menjadi faktor prima, berarti 2 kali 2 kali 3, itulah 12. Kalau 14 berarti 2 dikali 7. Nah, ini kita kelompokkan ya. Contoh satu kelompok boleh seperti ini. 2 sama ini, bisa nggak? Ini 4, ini 42. Enggak ya? Nggak bakalan bisa, nanti kita dapat jumlah 31. Oke, berarti bukan itu kelompoknya. 31 itu lumayan besar, tapi belum terlalu besar ya. Kalau ini kita gabung-gabungkan supaya dapat 31. Contoh ini 2, 2, 2, 8. Ini 21. 8, 21. Belum juga ya, itu masih 29. Ya, cari terus gitu ya sampai dapat. Nah, ini dia udah dapat nih. Ini dia 24, ini 7. Ya, 24 tambah 7 adalah 31. Jadi dapat ya. Jadi positif 24 Y di sini. Karena kan harus Y kuadrat ya, maka harus ada Y-nya gitu. Nah, di sini dia adalah positif 7Y. Langkah berikutnya masih sama seperti yang tadi. Ini 12-nya kita lihat bisa nggak sekali habis langsung gitu. Kalau kesini fix nggak bisa, karena 7 itu adalah angka prima. Maka 12-nya kita sederhanakan ke mari. Ini menjadi X tambah 2Y. Ya, jadi hasil pemfaktoran dari bentuk yang repot ini adalah X tambah 2Y dikali 12X tambah 7Y. Oke, itulah untuk bagian 3. Sekarang bagian terakhir. Ini katanya sih paling repot ya, tapi ya mungkin nggak terlalu repot, selalu ada alternatifnya. Nah, caranya kasihlah kita soal ya. Ini dikasih sebuah soal x kuadrat tambah 2x misalnya gitu minus 5. Nah, ini soalnya. Oke, kalau kita pakai dengan cara yang tadi, berarti kita nyari P dan Q, di mana jumlah P adalah positif 2, hasil kali P dan Q adalah min 5.
Oke. 5 itu kan bilangan prima gitu loh. 5 itu bilangan prima. Kalau misalnya kita cari faktor dari min 5 hanya ada dua nih. 1 kali min 5 sama min 1 dikali 5. Coba jumlahin. Gak ada satupun yang mengarah ke angka 2 gitu ya. Tidak ada satupun dari sini yang mengarah ke angka 2. Maka we are in trouble. Asik. Nah, jadi kalau seperti ini permasalahannya memang ada dua opsi ya. Cuman opsi yang pertama ini dulu. Nah, yang dimaksud dengan melengkapi bentuk kuadrat sempurna adalah bagaimana caranya persamaan kuadrat itu menjadi suatu bentuk kuadrat. Jadi awalnya ceritanya gini, ada X ditambahin sama P lah ya, misalnya P gitu, ini dikuadratin. Nah, hasil kuadratnya ini adalah X kuadrat tambah 2PX ya ditambah P kuadrat. Nah, sifat yang mau kita lihat di sini atau poin utama di sini adalah ada hubungan antara koefisien X pangkat 1 dengan konstanta. Nah, ketika koefisien X pangkat 1 itu si 2P kita bagi 2, kemudian kita kuadratin, itu nilainya sama dengan konstanta. Nah, jika seperti ini modelnya, dipastikan kita akan ketemu suatu bentuk kuadrat sempurna. Inilah kuadrat sempurna. Oke, ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Oke, masuk ke soal yang barusan ini. Nah, ini kan susah ya, dari hasil jumlah 2 tapi dikali min 5, wah apaan gitu ya. Ada bilangannya, cuman bukan bilangan bulat gitu loh. Nah, dia itu bilangan akar-akaran gitu. Nah, kalau ketemu seperti ini maka kita carilah dengan bentuk melengkapi bentuk kuadrat sempurna itu. Caranya bagaimana? Oke, seperti ini caranya. Ini kita pisahin dulu ya, yang ada X-nya. Minus 5-nya coba kita asingkan ke sana gitu ya. Kita asingkan sedikit ya ke sana. Nah, targetnya adalah bagaimana caranya ini nanti supaya menjadi bentuk kuadrat sempurna. Oke, maka ingat, koefisien X-nya dibagi 2 kemudian dikuadratkan. Nah, koefisien X adalah 2, kita bagi 2 itu berarti jadi 1, kita kuadratkan berarti 1 kuadrat. Ini harus kita tambahin dengan 1 kuadrat supaya bagian ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Tapi kan udah kita tambah 1, udah beda nih soalnya ya, kita netralisir gitu loh. Nah, di sini ditambah 1 ya, berarti di sini kita kurangin lagi dengan 1 atau 1 kuadrat sama aja lah ya, atau supaya pas bentuknya gini aja nih. Nah, selanjutnya ini sudah bisa kita buat dia menjadi bentuk kuadrat sempurna. Maka ini menjadi X, oke, ditambah berapa ya? Nah, ini P, ini 2P, berarti koefisien si X-nya bagi 2. Oke, koefisien si X-nya bagi 2. Kan gitu kan? Koefisien X itu 2P, angka yang di sini P. Berarti ini kita harus bagi 2. Ini bagi 2 berarti. Ya, bagi 2 1. Berarti positif 1 ya. Plus 2 dibagi 2 adalah positif 1 kuadrat. Itulah yang saya kotakin ini. Kalau ini ya tinggal sederhanakan. Min 1 dikurang 5 adalah minus 6. Nah, selanjutnya bagaimana? Gunakanlah bentuk 1 tadi ya, bentuk 1 yang di awal. Ini sama aja kan kalau saya tulis sebagai X tambah 1 kuadrat dikurang akar 6 kuadrat. Oke, supaya bentuknya bagus ya. Ini dia. Nah, ya, X tambah 1 kita kasih warna putih. Oke, jadi kayak kotak kuadrat dikurang segitiga kuadrat. Dapat ya? X tambah 1. Nah, di sini plus, di sini minus. Kemudian si akar 6-nya di sini tulis sekali, di sini tulis sekali. Sudah menjadi perkalian, kita udah beres. Inilah yang namanya melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Oke, baik. Nah, sekarang bagian terakhir adalah tentang akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kalau dibilang persamaan kuadrat itu berbeda dengan bentuk kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, nah, seperti ini dia. Ada bentuk kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah
C. Jadi ada bentuk kuadrat tapi di sini disamadengankan dengan 0. Inilah yang disebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, jadi kalau dibilang akar-akar persamaan kuadrat, yaitu adalah nilai yang bisa diganti terhadap variabel di sini x, gitu ya. Nah, nilai yang bisa diganti terhadap x sehingga ini nanti menjadi sebuah kalimat matematika yang benar. Oke, sehingga nanti ini menjadi sebuah kalimat matematika yang benar. Itulah yang disebut dengan akar-akar. Nah, maka kalau dibilang akar-akar itu sering disebut sebagai solusi, sama aja gitu ya, atau penyelesaian. Nah, sering juga disebut sebagai pembuat nol, ya, pembuat nol. Nah, untuk akar-akar ini berbanding lurus dengan pangkat tertinggi di dalam persamaan. Jadi kalau di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2, maksudnya pangkat dari variabel ya, dari variabel. Kalau variabelnya di sini mempunyai pangkat tertinggi yaitu pangkat 2, berarti ini mempunyai 2 akar-akar gitu. Kalau pangkat 3 berarti 3 akar-akar. Kalau pangkat 1 berarti 1 akar-akar. Nah, jadi karena kita berbicara tentang bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat, maka dia mempunyai 2 akar-akar, yaitu x1 dan x2. Oke ya. Oke, kita ambil contoh yang sederhana aja. X kuadrat min x minus 6 sama dengan 0. Coba cari akar-akarnya. Ini kita faktorkan, ya. Berarti x min 3 dikali x plus 2 sama dengan 0. Ya, digunakanlah di sini konsep perkalian 0. Nah, apapun dikalikan terhadap 0, hasilnya pasti 0. Jadi, kalau ini bernilai 0, ya, apapun nilai dari x tambah 2 itu, maka hasilnya akan sama dengan 0. Akan terbentuk kalimat matematika yang benar. Ya udah, yang perlu kita pikirin di sini adalah bagaimana caranya x min 3 itu bernilai 0. Nah, ini akan 0 kalau x-nya bernilai sama dengan 3. Oke. Jadi coba substitusi. X ganti ke sini dengan angka 3, ini 0. Ini jadi 5. Ya, 0 kali 5 adalah 0. Kalimatnya benar. Berarti si 3 inilah yang disebut sebagai akar-akar. Oke, ada lagi nggak yang lain? Ada ya. Coba ini nolin. Bagaimana caranya ini 0? X tambah 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya ini 0 adalah kalau x-nya bernilai minus 2. Nah, si minus 2 juga adalah akar-akar dari x min 3 dikali x tambah 2. Jadi pas seperti yang tadi ya. Akar-akar itu sama banyaknya dengan pangkat tertinggi dari variabel suatu persamaan. Oke. Cuman kan kadang-kadang kita pas ngerjain persamaan itu susah persamaannya. Oke, susah persamaannya. Sehingga kita harus kalau mau ngerjain dengan pemfaktoran harus ngerjain pakai melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Boleh ya, sangat dianjurkan juga kalian bisa menggunakan rumus bentuk kuadrat sempurna tersebut. Cuman kalau misalnya kalian adalah orang-orang yang cepat berhitung ya, orang-orang yang cepat berhitung, gunakan aja template ini ya. Rumus ini datang dari ketika bentuk umum dari persamaan kuadrat tersebut kita lengkapi dengan bentuk kuadrat sempurna. Maka nanti akan ketemu x sama dengan min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus ABC, rumus kecap, atau rumus persamaan kuadrat. Ya, ini opsi terakhir ya, opsi terakhir. Kalau masih bisa difaktorkan, gunakan pemfaktoran. Nah, cuman kalau dia udah bentuk kuadrat sempurna, ya, kalau dia udah bentuk kuadrat sempurna, maka ya sebaiknya langsung aja pakai rumus ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada bagian khusus ya, ada bagian khusus ya, yaitu adalah yang di dalam akar ini. Yang di dalam akar ini si b kuadrat min 4ac itulah yang disebut sebagai diskriminan.
ya, diskriminan sebuah persamaan kuadrat. Oke, kita tulis dulu. Diskriminan itu simbolnya adalah huruf D sesuai dengan awalannya gitu ya. Nah, yang mana diskriminan yaitu yang di dalam akar. B kuadrat dikurang 4AC. Nah, kalau diskriminan itu kan artinya pembeda gitu ya, pembeda. Jadi inilah dari diskriminan ini kita bisa melihat bagaimana bentuk akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, kenapa? Karena si B kuadrat min 4AC tersebut berada di dalam akar gitu loh. Nah, sesuatu yang di dalam akar hanya boleh di sini, di dalam akar itu hanya boleh angka-angka positif atau 0. 0 boleh ya, 0 boleh. Tapi kalau negatif dia tidak akan boleh di dalam akar ini. Sebab nanti akan menghasilkan angka imajiner gitu ya. Sebab nanti akan menghasilkan angka imajiner. Jadi dari sini akan ketemu nanti sifat-sifat dari akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Jika D-nya lebih besar sama dengan 0, maka akar-akarnya berbentuk bilangan real. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti kita akan menemukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah bilangan imajiner. Jadi nyambung ya, ini adalah ada di video pertama jenis-jenis bilangan. Oke, mungkin sekilas saja dulu ya tentang akar-akar ini. Kita nggak usah ulas terlalu dalam karena nanti ada materi tentang persamaan kuadrat, khusus tentang persamaan kuadrat. Ini sebenarnya cuman pengenalan dari akar-akar itu apa gitu. Kemudian bagaimana memfaktorkan. Oke lah adik-adik, tetap semangat kalian, jangan berhenti untuk belajar dan mencoba. Oke, sampai ketemu lagi.